Selamat siang Pak Sony, pada kesempatan kali ini saya Danik Adi Kurniawan ingin menjelaskan mengenai moving data in Oracle Database. Nah, overview moving data itu adalah sebuah proses perpindahan data dari sebuah lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya itu ada copy data dari sebuah table ke table lainnya, terus ada moving data ke different database, ada juga transfer data dari sebuah database ke server atau environment lainnya. Nah, ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk melakukan moving data ini. Di dalam Oracle sendiri ada Oracle Data Pump, Oracle Export atau Import, SQL Developer Data Export atau Import, SQL Loader, External Tables, dan juga Database Links. Nah, yang pertama Oracle Data Pump. Fokus kita itu ada di Oracle Data Pump, eh, SQL Loader, dan juga External Tables pada presentasi kali ini. Nah, sebelum lanjut lebih dalam, ada penjelasan singkat mengenai 6 tools ini. Yang pertama, Oracle Data Pump adalah sebuah tools untuk memindahkan data atau metadata antar database yang menyediakan utilitas XPDP atau export dan EMPDP atau untuk import. Sehingga kita itu bisa ekstrak data dari sebuah database ke file dump, lalu kemudian memuatnya ke database target. Nah, yang kedua itu ada Oracle Export atau Import. Ini itu eh, adalah sebuah utilitas yang tradisional, jadi dia itu juga ekspor dan import, pakainya itu EXP dan EMP. Nah, di mana utilitas ini itu menghasilkan file binar yang berisi data yang diekspor dan kemudian nanti akan dibawa ke database target. Nah, yang ketiga itu ada SQL Developer Data Export atau Import, di mana di sini itu toolsnya itu free juga. Jadi kita itu bisa memindahkan data antar database menggunakan interface yang mudah untuk digunakan. Nah, kita itu bisa terhubung ke database sumber dan target, lalu kita bisa pilih tabel atau skema, dan kemudian ditransfer datanya. Next, ada SQL Loader, adalah tools yang digunakan untuk memuat sebuah data dari file eksternal ke dalam Oracle Database. Sehingga itu kita bisa memuat file yang flat, ataupun external source lainnya ke dalam tabel yang ada di dalam database itu. Nah, SQL Loader sendiri menyediakan opsi yang canggih untuk data transformation, ada juga untuk bisa diformat, sehingga dan juga bisa kontrol selama proses loading data tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada external tables, di mana ini memungkinkan kita untuk akses data dari file eksternal seolah-olah itu adalah sebuah table database biasa. Nah, kita juga bisa menentukan file yang mereferensikan data tersebut, lalu pakai query SQL untuk mentransfer data antar table. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah database links. Nah, itu menyediakan cara untuk mengakses data dalam database secara jarak jauh atau remote, dan eh, bisa dapat itu seolah-olah itu dari database lokal. Itu juga dipakai ya itu dengan cara menggunakan SQL query. Nah, next itu, nah ini adalah moving data architecture, di mana ada 7 ya. Nah, yang pertama ada Direct Path API, itu sebuah mekanisme Oracle internal yang digunakan untuk melakukan loading data yang kinerjanya itu tinggi. Kemudian Direct Path API ini digunakan oleh Data Pump dan juga SQL Loader. Kemudian ada yang kedua, ada External Table API. Nah, itu memungkinkan Oracle untuk memperlakukan file data sebagai table database yang memungkinkan operasi SQL pada data yang disimpan pada file eksternal. Nah, yang ketiga itu ada metadata API. Nah, itu pakainya itu DBMS metadata. Itu disediakan oleh Oracle untuk memungkinkan kita mengambil definisi metadata dari objek database. Nah, kemudian yang keempat itu ada DBMS Data Pump sendiri. Itu paket PL/SQL yang sudah disediakan oleh Oracle, berisikan prosedur dan fungsi yang berguna untuk mengelola operasi data pump itu. Kemudian kelima kita ke SQL Loader.
itu yang tadi saya sudah jelaskan di awal, untuk ya bergunanya untuk membuat data dari file eksternal ke Oracle database. Kemudian ke nama dashboard client. Nah, itu ya tanggung jawabnya untuk mengekspor data dan metadata dari sebuah database dan membuat dump file. Nah, kemudian ada juga import client. Nah, itu gunanya kebalikannya dari export, yaitu untuk import data dan metadatanya. Kemudian yang ketujuh ada klien lainnya. Nah, yang selanjutnya ada Oracle Data Pump. Ini di sebelah kiri ada overview dari data pump itu sendiri. Nah, eh, kemudian ada beberapa penjelasan, yakni Oracle Data Pump itu adalah sebuah tools yang server based untuk movement data dan metadata yang sangat cepat. Kemudian ada dua tools, yakni EXPDP dan juga EMPDP, di mana EXPDP ini digunakan untuk mengekstrak data dan metadata dari database sumber dan menuliskannya ke file dump. Yang dimana file dump ini isinya itu file biner eh, dalam format platform independen. Nah, ekspor data pump ini juga menyediakan berbagai opsi untuk menentukan objek yang akan diekspor seperti skema, table, partisi, maupun seluruh database. Kemudian EMPDP itu kebalikannya, itu digunakan untuk membaca file dump yang sudah dibuat oleh EXPDP tadi. Kemudian Oracle Data Pump ini callable-nya itu via DBMS Data Pump, seperti yang tadi kita sudah lihat di skema awal, di arsitektur awalnya. Dan eh, ada beberapa metode untuk moving data itu sendiri. Nah, ini benefit-benefit yang bisa didapatkan jika kita pakai Oracle Data Pump. Yang pertama itu high performance, di mana Oracle Data Pump ini pakainya itu teknik pemrosesan paralel, sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan peningkatan performanya. Kemudian ada efisien data movement, di mana menyediakan Oracle Data Pump ini menyediakan mekanisme yang efisien untuk membedakan volume data dan metadata yang besar, di mana menggunakan teknik load dan unload secara langsung yang membypass operasi dari DML. Nah, kemudian next itu ada selective data. Jadi kita itu bisa memilih mau skema, table, atau data tertentu menggunakan filter query selama proses import maupun ekspor. Nah, kemudian security dan encryption. Nah, data pump ini juga menyediakan fitur untuk mengamankan data selama proses import maupun ekspor, sehingga dapat memastikan kerahasiaan dari data itu. Kemudian nextnya integrated. Nah, di sini Oracle Data Pump itu udah terintegrasi dengan utilitas Oracle lainnya, seperti SQL Loader dan juga external table, sehingga akan memberikan solusi pemindahan dan pemuatan data yang komprehensif. Nah, next ini ada data pump client. Kita bisa lihat yang pertama ada source di sebelah kiri. Nah, itu ada database dan juga master table itu sebagai sumber. Jadi nanti dia data pump itu bakal ngambil data dari database terus masuk ke dump file setnya. Nanti ada database link. Nah, database link itu gunanya untuk koneksi dari dua database, jadi bisa melakukan transaksi antara dua database itu. Jadi udah keluar tuh dump filenya, sama EMPDP bakal dibaca dari dump filenya, nanti dimasukin ke database target. Jadi proses pemindahannya itu seperti itu. Nah, nextnya ini ada data pump interface and modes. Interface-nya itu ada 4, ada command line, ada parameter file, ada interactive command line, dan juga bisa pakai enterprise manager cloud control. Nah, modenya itu ada 6, bisa full, bisa skemanya doang, bisa table space, bisa juga transportable space maupun transportable database. Nah, lanjut itu kita ke SQL loader, di mana yang sebelah kiri itu cara kerjanya atau arsitekturnya gimana.
Jadi ada input data files, terus juga ada control file itu masuk ke SQL loader. Nah, di dalam SQL loader itu recordnya bakal dipilih. Yang kalau misalnya dia dibuang, dia bakal masuk ke discard file. Nah, kalau dia keterima, dia bakal lanjut ke field processing. Nah, kalau misalnya di field processing dia ke reject, dia bakal masuk ke batch file. Kalau misalnya dia sukses, dia bakal masuk ke dalam Oracle server dan juga masuk ke log file-nya. Nah, di Oracle server sendiri, ada yang dimasukin, ada yang ditolak. Yang masuk ke dalam database, yang ditolak bakal masuk ke discard file juga. Sama kayak tadi pas di record selection kalau ada yang dibuang. Nah, jadi SQL loader ini gunanya untuk load external data file ke dalam database Oracle. Nah, bisa itu contoh filenya itu ada flat files, ada CSV, ada fixed width files yang bisa dimasukkan dalam table Oracle. Nah, loading metode sendiri ada dua, konvensional dan direct path. Yang konvensional ini cara yang lama, direct path ini yang baru yang dipakai sama SQL loader. Nah, kalau konvensional itu dia pakai commit, dia juga selalu generate redo entries, terus dia ada enforce all constraint, kemudian juga dia selalu trigger insert, terus dia juga bisa untuk load ke dalam tabel yang sudah di cluster, kemudian dia juga bisa ngizinin user lain untuk modify tabelnya selama load operation itu berlangsung, dan juga bisa uh, maintain index entry on its insert. Jadi dia bakal entry-nya itu bakal dipertahanin kayak gitu terus. Nah, kalau yang direct path yang bisa dipakai sama SQL loader itu dia pakainya itu data save. Jadi operasinya itu bisa lebih cepat. Kemudian dia generate redo-nya itu cuman di kondisi yang spesifik. Kemudian dia juga constraint yang di enforce itu cuman primary key, unique, dan not null. Kemudian dia tidak nge-trigger insert, dia juga nggak nge-load ke cluster, dia juga ngelarang user lain untuk bikin perubahan ke dalam table selama operasinya masih berjalan, dan dia juga selalu ngegabungin index entry yang baru ketika load itu sudah berakhir. Nah, benefitnya apa kalau misalnya pakai SQL loader ini? Yang pertama ada high speed loading. Jadi SQL loader ini menggunakan pemuatan jalur yang langsung, di mana dia melewati proses pemrosesan SQL dan langsung disisipin ke dalam blok basis data. Sehingga pemuatan datanya itu lebih cepat dibandingkan SQL insert yang tradisional itu. Kedua, flexible data parsing, di mana SQL Loader itu menyediakan kemampuan ekstensif untuk parsing data dan konversi data dari file eksternal. Jadi dia itu bisa menangani berbagai format data, termasuk file-file yang itu udah dibatasi juga dia masih bisa. Kemudian dia robust data validation atau validasi datanya itu kuat. Jadi eh, selama proses pemuatan itu kita bisa nentuin aturan transformasinya, bisa nentuin batasannya, dan juga menerapkan pemeriksaan integritas dari data tersebut. Yang keempat ada parallel loading. Nah, ini mendukung, karena dia mendukung parallel loading, jadi banyak file itu bisa langsung di-load secara langsung. Dengan ini meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan kekuatan pemrosesan dari beberapa CPU. Nah, kemudian yang terakhir itu ada integrated. Dia itu sudah terintegrasi langsung dengan Oracle Database ya. Jadi kita bisa manfaatin fitur keamanan, fitur tipe-tipe datanya, dan kemampuan untuk manipulasi data tersebut. Nah, ini yang ada external table, di mana cara kerjanya itu, pertama itu mereka bakal create sebuah table dengan clause-nya itu organization eksternal. Kemudian kita bisa nentuin nama table, nama kolom, tipe data, dan juga lokasinya. Kemudian yang kedua itu ada akses parameternya. Nah, itu kita bisa nentuin parameter akses untuk tabel eksternal tersebut. Itu kita tuh nentuin jenis file, misalnya ada CSV, terus delimiternya apa, terus ada code dari karakter setnya apa. Nah, terus kita juga bisa nentuin akses file mode-nya mau apa, mau read, write, atau insert itu bisa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada data access driver. Nah, itu driver itu bakal ngebaca dan interpretasikan
file yang eksternal tadi berdasarkan parameter akses yang tadi sudah ditentukan. Kemudian bakal diubah dari file eksternal menjadi representasi internal dari Oracle itu. Next, kita itu bakal ke data filtering dan transformation, di mana eh, udah difilter untuk nentuin definisi tabel eksternal tersebut. Sehingga data yang tidak diinginkan itu bisa disaring, terus kita juga bisa ubah format data sesuai kebutuhan kita. Next, itu yang terakhir itu ada query execution. Jadi, ketika kita query table eksternal, mesin SQL itu bakal ngeoptimalin rencana dari execution query tersebut. Dan bakal nentuin kolom yang dibutuhkan dan mengambil data yang diperlukan dari tabel eksternal. Kemudian bakal digabungin dalam satu query. Nah, nextnya itu ada data loading dan unloading. Jadi setelah masuk, udah disisipin gitu ke table eksternal, itu bakal ditambah, misalnya kayak ada insert into, select, atau insert into values, itu bakal ditambah juga ke file eksternal. Sehingga kita bisa unload datanya menggunakan pernyataan seperti create table, select, atau insert into, titik-titik, select. Nah, kemudian ada manajemen file data atau proses terakhirnya. Jadi, table eksternal itu nggak nyimpan datanya itu di dalam Oracle-nya. Itu dipisah dan cuma diakses kalau bisa di-following doang. Nah, user itu bakal bertanggung jawab untuk mengelola file eksternal tersebut. Benefitnya itu ada 4, ada direct use, jadi kita bisa langsung gunain datanya. Kemudian join data, jadi data eksternal itu bisa digabungin secara paralel dengan tabel yang ada dalam database tersebut. Nah, ketiga ada unloading complex query, jadi kalau misalnya ada query yang kompleks itu bakal di-unload ke file eksternal, ke sebuah file eksternal. Nah, kemudian yang keempat ada combining files, di mana kita bisa ngegabungin file juga yang dihasilkan dari berbagai sumber untuk tujuan loading. Nah, next itu kita bakal lanjut ke lab demo untuk. Nah, oke, sekarang kita melanjutkan ke demo lab untuk contoh moving data, di mana kita akan menggunakan Oracle Data Pump, di mana nanti kita bakal memindahkan eh, OI atau OE itu pakai EXPDP sama EMPDP. Nah, yang pertama untuk persyaratannya itu ya kita eh, di sini saya pakai PDB 1 dan juga PDB 2, mana pertama-tama untuk kita ke file dari skema, tempat dari sampel skemanya Oracle, terus kita ubah seperti formatnya gitu, kita ubah, terus kita login ke SQL, terus kita load mksample.sql. Nah, ini buat eh, instalasi. Nah, ini kita disuruh tentuin password. Di sini saya pakai Oracle aja biar gampang. Terus table space-nya pakai users, table space temporary-nya pakai temp, terus log file pakai Oracle Home Demo Schema Log. Nah, terus ada juga connect string parameter karena di sini pakai PDB 1, jadi ininya PDB 1, kemudian hostnya localhost dan servernya itu di 1521. Kemudian dia bakal bikin ini sampel schemas. Terus karena sudah punya demo skema log, jadi dia nggak bakal dibikin lagi, dia langsung lanjut ke ngebikin user dan seterusnya. Nah, di sini lihat di situ ada creating segala macam. Jadi semua sampel schemas bakal dibikin ya. Terus lanjut, nah ya seperti ini. Nah, ini kita di sini udah ada muncul-muncul, ada OI ya, ada IX, ada HR juga tadi terlihat, ada PM, ada SH ya. Terus dia valid semua, statusnya valid. Nah, bisa dilihat semua ya, statusnya semua valid. Terus habis itu selesai. Nah,
Terus sebenarnya kita tuh harus bikin eh, directory itu buat di bidangnya. Nah, karena di sini saya udah punya, nah di sini saya udah punya di bidang, jadi saya nggak pas saya coba bikin ya pastinya nggak bisa karena udah ada namanya sama. Terus langsung aja grant read sama write buat OI-nya. Nah, ini sukses. Terus yang kedua saya juga ini buat ke PDB 2-nya itu kita harus punya user OI testnya dulu karena kita bakal pindahin datanya. Nah, ini nanti dikasih kuota unlimited, terus dikasih grant create session, connect dan juga resource ke OI testnya tersebut. Nah, barulah setelah itu usernya bakal di unlock. Nah, ini saya mengikuti modul dari mana jadi kan udah semua. Nah, kita langsung lanjut ke sini. Yang ini bisa di skip karena saya udah punya PDB 2 jadi saya nggak bakal bikin lagi. Nah, nama kita bakal pakai yang ini. Ini digunakan, nah kode ini tuh sebenarnya digunakan untuk melakukan export ya. Jadi ini ada usernya OE, passwordnya masukin password tadi. Kalau saya Oracle, kalau yang kalian masukin beda, jadi bisa terserah kalian masukinnya apa ya di sini samain. Nah, ini di sini saya pakai yang terminal baru aja biar enak. Ini saya copy aja biar cepet. Dan ini langsung enter. Nah, ini pasti error eh, karena directory objek parameternya itu saya di specify tapi kita belum spesifikin apa. Jadi kita spesifikasiin dulu. Nah, tadi kan kita udah main di sini, udah kita grant juga exit. Nah, terus nah di sini kan tadi kan kalau code yang tadi tuh kita nggak ada spesifikasiin directory-nya, maksudnya skema langsung dalam file. Nah, ini kita kasih directory tuh di mana kayak tadi kan kita bikin tuh di atas directory dp forward oi to oi. Nah, ini kita kasih tahu directory itu di sini. Terus langsung aja masukin di yang PDB 1 punya. Karena kita mau import dari PDB 1 ke PDB 2. Nah, ini OI, terus password, terus pluggable database-nya, terus schemas-nya apa. Ini copy aja ya biar cepet. Nah, ini udah, langsung enter aja. Oh, maaf, 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 salah, salah, salah. Harusnya tidak di SQL, tapi di yang dia salah tempat. Nah, selagi menunggu, nah ini udah starting ya. Kayak di sini udah lihat udah sama starting. Nah, setelah starting itu kita bakal langsung lanjut ke IMPDP. Jadi kita coba import yang tadi udah kita ekspor buat ngepastiin bisa atau enggak. Dan eh, be- dan kita importnya juga kita kasih SQL file tambahan di OI_SQL. Nah, nanti kita bakal nge-review juga bakal kayak gimana. Nah, ini lanjut kita di sini sudah berhasil nge-export tapi ada satu error di sini. Di sini udah selesai dan ekspornya itu ada di expo.dmp. Nah, kita bisa buka di pidam. Nah, di sini ada ya, ada expo
BMP sama export lognya. Jadi ekspornya sukses, kita lanjut ke IMPDP-nya. Nah, di sini yang tadi saya udah jelasin ditambahin ke OI SQL-nya doang. Ini kita copy lagi aja. Nah, ini langsung jalan, import. Nah, ini kita tunggu lagi. Nah, ini udah selesai. Buat importnya tadi ada SQL file juga. Oh, ya, Nusa SQL. Nah, L-nya cukup banyak, ada 89. Tapi ini nggak masalah. Di sini kita juga bisa lihat import lognya udah ada ya. Nah, terus lanjut ke ini. Ini buat ngelihat DDL statementnya ya. Ini kita bisa langsung ini. Oh maaf, sepertinya terjadi kesalahan karena SQL file tadi ke enter, jadi kayaknya kita harus mengulang import yang tadi biar SQL file juga ikutan ke buat. Nah, saya akan kembali setelah membuat ini file SQL-nya. Nah, ini saya tadi udah coding ulang buat bikin file SQL-nya. Nah, ini udah bisa lihat di sini udah ada muncul. Tadi kan nggak muncul karena ke enter, lainnya ke enter jadi dia nggak muncul. Nah, ini udah muncul. Kita bisa langsung lanjut ke yang more tadi. Nah, ini kita space aja buat ngeliat terus. Ini more, ini space terus karena ya banyak. Nah, ini adalah semua DML yang digunakan, DDL yang digunakan ya. Ini sama. Nah, selanjutnya setelah kita tadi udah berhasil export sama emponya udah berhasil, nah next itu kita bakal harus import OI skemanya itu ke PDB2 pakai data pump import. Nah, yang pertama ini kita harus login dulu sebagai sistem ke PDB2, terus kita harus drop user OI test. Makanya tadi kan dibuat, nah ini bakal di drop lagi. Tapi langsung kita coba saja ke sini. Jadi ini kita exit dulu, terus kita scale plus sistem Oracle DB2. Nah, udah connect, udah berhasil. Terus kita langsung drop user OI test cascade. Nah, ini. Nah, ini saya udah ke drop. Nah, kita lanjut ke IMPDP-nya. Kita copy lagi. Ini saya langsung di notepad biar nggak kayak tadi. Oh, maksudnya ini kita harusnya ngelakuin ini di terminal yang kita nggak login SQL.
Nah, bisa dilihat di sini error terus ya di question field karena user OI testnya tuh sudah dihapus. Jadi harusnya sebenarnya nggak ke drop. Jadi kita bakal bikin user OI testnya lagi bahwa kita bakal nyoba untuk importnya ulang. Nah, ini saya tadi udah bikin user OI testnya lagi, OI testnya lagi. Nah, ini saya udah import ulang juga. Nah, errornya tadi itu ada 190 lebih. Nah, sekarang udah tinggal 36. Setelah tadi banyak error kayak karena OI testnya memang juga udah nggak ada. Jadi sangat-sangat banyak. Nah, kita langsung lanjut aja ke, oh ya, untuk catatan tadi itu data PAM itu tidak komplit ya importnya karena cuma ngeproses yang nggak ada errornya doang, sesuai yang ada di sini. Jadi itu nggak komplit. Nah, nextnya itu kita ke table space buat PDB2 ya. Ingat, saya udah buat. Nah, kita coba cek. Filenya itu ada di apa Apple Data ya. Di sini ada TBS Up 2 ya. Jadi saya nggak bakal bikin lagi. Nah, tadi kalau salah satu alasan karena filenya juga lebih sedikit karena tadi udah dapat table space. Nah, karena udah, kita lanjut aja ke verify OI testnya ada atau enggak di PDB2 ya. Ini kita ke SQL PDB2. Ya, ini udah connect. Terus kita langsung aja coba lihat. Nah, ada di sini ada 8 row. Terus ini kita select untuk ngehitung item jadi pakai select count. Ya, total ada 465 sama persis sama yang karena ada item jadi sama. Kemudian kita eh, melihat indeks buat eh, tahu OI test itu punya akses. Nah, ini kita copy aja, paste. Nah, ada 40 rows. Ini kenapa jumlahnya bisa beda itu karena table name-nya dari table kita tuh lebih banyak, kita ada 8 sedangkan sini cuma 2. Jadi buat di user index juga kita lebih banyak. Dan kita lihat ini untuk sequence eh, untuk melihat user OI test itu yang punya akses. Nah, ini ada order sequence sama karena OI test itu punya aksesnya ke order sequence. Nah, kemudian kalau udah kita langsung exit aja. Nah, kita lanjut ke import, tapi ini pakai database links. Tapi ini juga caranya itu mirip pakai karena database links itu juga ada dipakai di data PAM ya. Jadi sama-sama pakai IMPDP. Nah, ini caranya kita langsung coba aja. Nah, ini sesuai arahan kita start SQL Plus-nya dulu dan connect ke PDB2 sebagai user. Nah, ini kan kita udah exit, kita langsung pulang ke sistem. Terus kita masukin passwordnya kita apa. Kalau saya password Oracle, jadi masukin Oracle. Nah, ini ke data PDB2. Nah, udah connect. Kita lanjut ke create database link. Jadi kalau di Nah, kalau misalnya di database link itu kita bikin sebuah link itu untuk ngekoneksi antara PDB1 dan juga PDB2. Jadi supaya bisa langsung transfer data. Saya new saya dulu jadi bisa langsung
Nah, ini create database link PDB1. Jadi nama linknya itu link PDB1. Kita paste. Terus ini connect to system identified by Oracle using PDB1. Jadi kita bakal pakai PDB1. Nah, karena saya udah buat juga, jadi ini namanya duplikat, jadi nggak mungkin bisa dibikin lagi karena udah pakai itu. Nah, ini kan doc user. Sebenarnya kalau misalnya kita doc user nanti bakal error kayak tadi lagi. Jadi kita skip di sini. Kita lanjut ke IMPDP-nya aja. Ini kita copy aja, terus edit di Notepad biar tidak terjadi error seperti tadi. Oh maaf, saya salah tempat. Kalau saya di sini. Karena kita bakal menunggu juga ini. Nah, saya bakal kembali setelah ininya berhasil. Nah, ini udah starting. Nah, saya bakal kembali kalau udah selesai. Agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Oke, nah karena udah komplit, sekarang kita bakal lanjut untuk melakukan verifikasi kalau misalnya udah ada atau belum. Nah, kita bakal ulang lagi kayak tadi verifikasinya. Kita di SQL. Ini ada 131. Terus kita, oh maaf saya salah login. Jadi kita login exit dulu. Maksudnya kita sebagai OI test, tadi saya sebagai sistem makanya dia nggak ke detect. Ini kayak tadi ada 8, kemudian ini ada nama 95, udah item sama. Nah, berarti ini udah menunjukkan bahwa emang import itu berhasil baik menggunakan Oracle Datapam maupun menggunakan database link. Ini exit aja. Kalau udah saya kita bisa langsung exit. Nah, sekian presentasi dari saya demo lab untuk pindahan data menggunakan dua cara yakni Oracle Datapam dan juga database link. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan.